Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Sriwahyuni, NIM 202062121011. Saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Bentuk arsitektur merupakan titik temu antara massa dan ruang, di mana massa berisi suatu volume dan ruang terdapat aktivitas di dalamnya. Hubungan antara bentuk dan ruang sangat erat. Ketika kita membicarakan ruang memiliki volume, di mana kita bisa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ataupun merasakan sesuatu yang terjadi di dalamnya. Sebagai contoh yaitu ruang luar. Apakah ruang luar bisa disebut sebagai ruang? Tentu saja bisa, karena ruang luar juga memiliki aktivitas dan pergerakan yang terjadi di dalamnya yang sesuai dengan definisi dari ruang. Selanjutnya, elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, ada bidang-bidang dasar. Sebuah bidang dasar horizontal mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Selanjutnya, ada bidang-bidang dasar yang diangkat. Bidang dasar yang diangkat ini mendefinisikan atau menghasilkan permukaan vertikal di sepanjang tepinya yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar sekelilingnya. Sebagai contoh, yaitu halaman pribadi Istana Kekaisaran di Beijing, di mana sebuah bidang dapat membentuk sebuah ruang transisi antara interiornya dan eksteriornya, yang bisa dilihat pada contoh gambar berikut. Selanjutnya, ada bidang-bidang dasar yang diturunkan. Bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya ini memanfaatkan permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Sebagai contoh yaitu, sebuah ruang baca di dalam perpustakaan di Pusat Budaya Wolfsburg di Jerman. Selanjutnya, ada bidang di atas kepala. Bidang atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasarnya. Sebagai contoh yaitu atap gedung Aula Institut Teknologi Bandung, di mana bidang langit di atasnya menekankan bentuk dari struktur yang menopang bidang atapnya yang terkadang menjadikannya sebagai elemen aktif secara visual di dalam ruangannya. Selanjutnya, elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama ada elemen linear vertikal. Elemen linear vertikal mendefinisikan tepi tegak lurus suatu volume ruang. Selanjutnya, ada bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Sebagai contoh yaitu Busur Septimus Severus di Roma, di mana bidang vertikal ini menunjukkan bahwa sebuah bangunan yang menghadap ruang publik dapat menciptakan zona spasial di sebuah volume yang lebih besar. Selanjutnya, ada bidang berbentuk L. Bidang berbentuk L ini mendefinisikan sebuah area ataupun ruang di sepanjang garis diagonal dari sudutnya menuju ke daerah luar. Sebagai contoh yaitu estat permukiman Kingo dekat kota Elsinore. Selanjutnya, ada bidang berbentuk U. Sebuah konfigurasi bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama ujung-ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Ia akan membentuk sebuah ruangan terbuka dan ruang tengahnya sebagai utamanya. Sebagai contoh itu sketsa sebuah gereja oval oleh Bromo Mini. Selanjutnya itu ada bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan menuju sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Selanjutnya ada 4 bidang penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang terhadap pada sudut yang mempengaruhi area ruang di sekeliling penutupnya. Sebagai contoh yaitu kompleks suci makam IC yang membentuk bilik yang 4 bidangnya mendefinisikan suatu area spasial bagi bagian penting di dalamnya. Selanjutnya, bukaan di dalam elemen-elemen pendefinisi ruang. Bukaan di dalam elemen pendefinisi ruang itu ada 3, yaitu yang pertama bukaan di dalam bidang, bukaan pada sudut, dan juga bukaan di antara bidang. Yang pertama ada bukaan di dalam bidang. Bukaan sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang langit dan seluruh sisinya dikelilingi oleh bagian permukaan bidang tersebut. Selanjutnya, bukaan pada sudut. Bukaan dapat ditempatkan di sepanjang salah satu sisi atau pada sudut dinding atau bidang langit-langit dari ruang tersebut. Selanjutnya, ada bukaan di antara bidang, di mana bukaan dipanjangkan secara vertikal di antara lantai atau bidang langit antara dua bidang dinding, di mana ia dapat diperbesar untuk menepati seluruh dinding dari sebuah ruangan. Selanjutnya,
Ada kualitas ruang-ruang arsitektural. Pada kualitas ruang arsitektural itu terdapat sifat-sifat penutupan dan juga kualitas ruang, di mana pada sifat-sifat penutupan itu terdapat bentuk dasar, permukaan, tepi, dimensi, konfigurasi, dan juga bukaan. Sedangkan pada kualitas ruang itu terdapat bentuk, warna, tekstur, pola, suara, proporsi, skala definisi, tingkat penutupan, pemandangan, dan juga cahaya. Selanjutnya ada tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruangan biasanya ditentukan oleh konfigurasi elemen-elemen pendefinisi dan pola bukaannya, di mana jika bukaan-bukaan semakin bertambah, maka akan kehilangan rasa tertutupnya dan menjadi lebih tersebar dan menyatu dengan ruang-ruang yang berdekatan dengan bagian tersebut. Selanjutnya itu ada cahaya. Cahaya, sebuah cahaya alami yang masuk dan tersebar dalam ruang akan membentuk variasi yang berbeda seiring dengan perpindahan waktu, perubahan musim dari musim ke musim, dan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kualitas cahaya yakni bentuk dan artikulasi sebuah bukaan direfleksikan dalam bentuk pembayangan dari sinar matahari. Selanjutnya ada arah pandang. Arah pandang terjadi ketika sebuah bukaan mulai berkembang yang mana akan memberikan ruang pemandangan yang lebih luas. Pemandangan yang besar ini memberikan efek sebuah ruang berfungsi sebagai latar belakang bagi aktivitas di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.